Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel dakwah populer teman-teman. Nah, di video kali ini teman-teman kita meneruskan Q&A atau tanya jawab teman-teman yang sudah menonton video-video di channel dakwah populer. Dan insya Allah jika pertanyaan tersebut bisa saya jawab, maka saya akan menjawabnya teman-teman. Nah, kemarin saya sudah menjawab tentang apakah Ustadz Syafiq Ridza Basalamah dan Ustadz Khalid Basalamah adalah kakak beradik. Nah, di situ saya sudah menjawabnya antara Ustadz Khalid Basalamah dan juga Ustadz Syafiq Ridza Basalamah. Garis keturunannya atau marganya sama, yaitu marga Basalamah, sama-sama dari Arab. Tetapi memang dari garis keturunan antara biologis atau bapak ibu antara Ustadz Khalid Basalamah dan juga Ustadz Syafiq Ridza Basalamah memang berbeda. Hanya marganya saja yang sama teman-teman. Nah, kemarin sudah saya jawab dan kita akan membacakan bagaimana komentar-komentar teman-teman yang sudah menyimak video tersebut. Oke, yang pertama dari Fadilah Majid. Keduanya panutan saya. Sejuk dengar ceramah-ceramahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau dan bermanfaat ilmunya. Ini yang dimaksud adalah Ustadz Khalid Basalamah dan juga Ustadz Syafiq Ridza Basalamah. Semoga beliau bermanfaat untuk kita semua, tentunya dengan ceramah-ceramahnya. Kemudian komentar dari Abdul Malik Al-Hashim. Alhamdulillah dua ustadz favorit saya. Semoga panjang umur, amin. Semoga juga yang menonton di dakwah populer panjang umur semua. Umur yang barokah. Kemudian komentar dari Nisa Aulia. Dulu aku sempat berpikir beliau adalah kakak adik, mirip dan punya jenggot panjang. Ya memang kedua beliau ini mempunyai jenggot yang panjang. Nah itu karena bagian dari sunnah ya. Kemudian komentar selanjutnya dari Vira Muslimah. Akhi, banyak YouTube atau banyak ustadz di YouTube. Menurut antum, ustadz mana yang harus dijadikan panutan? Nah, ini pertanyaan yang menarik teman-teman. Memang di era sekarang ini, di era YouTuber ini, banyak ustadz-ustadz yang bermunculan di YouTube. Lalu, ustadz mana yang harus dijadikan panutan? Nah, ini ada salah satu pertanyaan yang menarik dari siapa tadi? Vira Muslimah. Ada bapak tak bilang teman-teman mengatakan bahwasanya ketika kita ingin mengambil ilmu, kita mengambil ilmu dari apa yang disampaikan seseorang, maka kita harus melihat apa yang disampaikan, tetapi bukan melihat pada sosok orangnya. Kita melihat apa yang dibicarakan seseorang itu apakah berbobot, apakah mempunyai manfaat bagi kita, dan jika masalah dengan agama, apakah sesuai dengan Al-Quran, sesuai sunnah Rasul. Nah, ini adalah salah satu apa yang harus kita lihat ketika ada seseorang yang menyampaikan dan kita ingin mengambil ilmu daripadanya. Tetapi kita tidak dianjurkan melihat sosok seorang atau sosok individu yang menyampaikan. Karena penampilan, karena status seseorang bisa menipu kita. Tetapi ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh mereka, maka kita bisa menilai apakah itu benar, apakah itu salah. Dan balik lagi ke pertanyaan Vira Muslimah ya tadi. Menurut antum, ustadz mana yang harus dijadikan panutan? Tentu kita berpatokan dengan ustadz-ustadz yang berpegang dengan sunnah dan Al-Quran teman-teman. Karena memang tentu apa yang disampaikan oleh ustadz tersebut kita harus memilih apakah sesuai dengan Al-Quran, apakah sesuai dengan sunnah Rasul. Karena ibarat seperti mata uang antara Al-Quran dan sunnah ini adalah satu dan tidak terpisahkan ya. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga Nabi Muhammad SAW mempraktekkan bagaimana mengaplikasikan Al-Quran tersebut dan kemudian disebarkan kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut, yang dijadikan metode kita untuk mempelajari bagaimana kita mencontoh Nabi Muhammad SAW yang sesuai dengan Al-Quran. Dan di sini kita mengenal dengan manhaj. Manhaj adalah metode kita. Bagaimana cara pandang kita untuk mempelajari Al-Quran, bagaimana kita mempelajari Al-Quran sesuai dengan sunnah, sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan biasanya para dai atau ulama ini disebut dengan manhaj salaf atau jamaknya adalah salafiyun ya. Jadi cara pandang kita ketika kita ingin belajar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, kita mempelajari bagaimana cara pandang sahabat-sahabat daripada Nabi Muhammad SAW, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, ini 3 generasi emas yang insya Allah dijaga kemurnian dalam beragama. Kemurnian dalam arti tidak bercampur dengan mungkin budaya, mungkin ada hal-hal yang lain yang bersimpangan dengan agama Islam. Bahkan di zaman sekarang pun teman-teman banyak sekali agama-agama yang dikaitkan dengan kebudayaan sehingga menjadi campur aduk.
Nah, ini salah satu distorsi, teman-teman, distorsi agama, mencampur adukan sehingga kemurnian dalam agama menjadi tidak murni lagi, teman-teman. Lalu bagaimana untuk memurnikan agama lagi atau agama Islam lagi? Tentunya kembali lagi ke Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, apa yang telah dicontohkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Setelah mengenal manhaj, tentunya kita secara otomatis memilih mazhab adalah ketentuan hukum-hukum yang sudah ditentukan para ulama atau para alim, jamaknya adalah ulama. Tentu di daerah masing-masing sudah mengenal apa itu mazhab. Ada Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, ada Imam Nawawi dan lain-lain. Ini adalah salah satu mazhab yang memberikan kita kemudahan dalam berhukum dalam agama Islam. Balik lagi ke pertanyaan dari Viral Muslimah, bagaimana Ustadz mana yang harus kita pilih? Ya tentu jawabannya adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak melihat Ustadz itu siapa, tetapi kita melihat apa yang disampaikan Ustadz tersebut, teman-teman. Ini jawabannya. Kemudian pertanyaan dari Indra Krismadia. Assalamualaikum akhi, kenapa komentar kami di YouTube sebelumnya, di video sebelumnya, Ustadz Khalid Basalamah dihapus? Ini bukan dihapus, teman-teman, tetapi jika ada komentar-komentar yang tidak sesuai dengan tema yang disampaikan di video tersebut, maka akan tersaring sendiri oleh YouTube, yaitu bisa ditahan atau menjadi spam. Nah, yang menjadi spam ini otomatis saya hapus. Nah, jadi jika teman-teman ingin dibacakan komentarnya, berkomentarlah yang baik sesuai dengan apa yang disampaikan di video di Dakwah Populer, teman-teman. Oke, mungkin itu saja, teman-teman, video kali ini Q&A tanya jawab di Dakwah Populer. Jangan lupa untuk subscribe dan terus tonton video-video di channel Dakwah Populer, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.